Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta di rumah Bung Karno dibacakan proklamasi. Nah, tetapi di waktu yang sama wilayah-wilayah yang lain itu belum mengetahui bahwa Indonesia merdeka. Maka selanjutnya bangsa Indonesia memiliki tugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi ini ke seluruh penjuru. Nah, bagaimana caranya? Kalau di zaman sekarang, proses penyebaran berita itu relatif mudah, yaitu ada medsos, ada televisi. Tetapi di zaman dulu, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan itu dengan alat-alat terbatas dan di bawah pengawasan ketat dari Jepang. Nah, adapun yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menyebarkan berita proklamasi itu ada beberapa media. Yang pertama adalah kantor berita Domei. Kantor berita Domei ini adalah penyebar utama proklamasi kemerdekaan. Dalam penyebarannya, Domei menggunakan Telegram. Nah, Telegram ini jangan dibayangkan seperti Telegram yang sekarang. Karena Telegram di zaman dulu itu masih menggunakan alat yang sederhana dan pesan yang disampaikan pun itu menggunakan sandi Morse. Nanti kalian bisa searching apa itu sandi Morse dan bagaimana cara kerjanya. Nah, melalui Telegram ini berita proklamasi disampaikan ke beberapa wilayah. Nah, tindak lanjut dari berita dari Domei ini nanti akan disebarluaskan melalui media-media yang lain. Ada yang menggunakan radio, ada yang menggunakan surat kabar, ada yang menggunakan media visual. Yang pertama adalah melalui radio. Radio yang digunakan kala itu bernama Hoso Kyoku, sekarang RRI. Tokoh utamanya ada Yusuf Ronodipuro. Nah, penyebaran berita melalui radio ini dilakukan tidak hanya di Jakarta, melainkan di beberapa wilayah seperti di Bandung, di Surabaya, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun menggunakan bahasa asing dan juga menggunakan bahasa-bahasa daerah. Salah satu contohnya adalah yang ada di Surabaya. Di Surabaya itu penyiaran dilakukan dengan bahasa Madura. Kenapa kok harus menggunakan bahasa daerah? Karena ini adalah upaya untuk mengantisipasi agar pengawasan Jepang itu tidak bisa dilakukan. Karena tentara-tentara Jepang itu belum tentu mengerti bahasa daerah. Karena ketika menggunakan bahasa Indonesia dan tentara Jepang mengetahui isinya, maka tentara Jepang tersebut akan menggerebek radio pusat penyiarannya. Tetapi jika dengan menggunakan bahasa daerah di mana tentara Jepang tidak mengetahui, maka penyiaran berita proklamasi akan dilakukan dengan tanpa pengawasan pihak Jepang. Kemudian yang kedua adalah melalui surat kabar alias koran. Dua koran utama yang terkenal ada Suara Asia di Surabaya dan Koran Cahaya di Bandung. Kemudian yang ketiga ada media visual, yaitu melalui pamflet, poster, coretan di dinding-dinding maupun coretan di kereta api. Nah, salah satu terobosan yang unik dari penyebaran berita proklamasi adalah dengan mencoret coret-coretan di kereta api. Nah, kereta api itu merupakan alat transportasi lintas wilayah. Nah, jadi harapannya dengan melakukan coret-coret di kereta api nanti akan menyampaikan satu pesan di
wilayah ke wilayah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada utusan daerah, yaitu tokoh-tokoh PPKI yang sebelumnya ikut upacara maupun yang ikut sidang PPKI tanggal 18, 19, dan 22 Agustus tahun 45 itu nanti dikirim ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia untuk menyampaikan kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah tokoh yang namanya Samratulangi. Nah, beliau setelah mengikuti sidang PPKI lantas dikirim ke Sulawesi untuk menyampaikan berita proklamasi. Lebih rincinya akan kita bahas. Yang pertama adalah di wilayah Jawa. Sebagaimana yang kita ketahui, pertama kali dilakukan pembacaan itu adalah di Jakarta di rumah Bung Karno. Maka pusat penyebarannya nanti ada di rumah Bung Karno tersebut. Nah, tokoh-tokoh yang hadir di sana nanti menyampaikan ke kantor berita Domei. Dari kantor berita Domei nanti disebarluaskan melalui beberapa media. Nah, di wilayah Jawa, yang pertama adalah di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan wilayah yang terdekat dari Jakarta. Yang pertama ada kantor berita Domei di Bandung, menerima teks proklamasi melalui telegram pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 12 siang. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus, pemuda Bandung merebut paksa studio radio Hosokyoku dari penjagaan Jepang untuk menyiarkan teks proklamasi. Ini merupakan aksi berani dari pemuda karena taruhannya adalah nyawa. Yang ketiga, melalui pers, melalui koran, media cetak, baik berupa nanti surat kabar maupun pamflet. Wartawan harian Cahaya secara diam-diam mencetak pamflet dan menuliskan proklamasi di papan tulis kantor mereka, meski di bawah bayang-bayang sensor dari militer Jepang. Wilayah yang selanjutnya ada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Yogyakarta, Jepang melarang penyiaran proklamasi. Nah, sebagai siasat, berita kemudian disebar lewat khutbah Jumat di Masjid Besar dan pawai sepeda yang digerakkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Di Semarang, berita diam-diam disadap oleh Sugiarin Markonis Domei lalu diteruskan ke rapat di gedung Jawa Hokokai. Kemudian di Surabaya, arek-arek Surabaya bergerak cepat berkat penyiaran radio Surabaya pada tanggal 18 Agustus 1945. Uniknya, siaran dilakukan dalam bahasa Madura agar tidak dipahami oleh petugas sensor Kempetai Jepang. Siaran ini berhasil ditangkap hingga ke Malang, Madiun, dan Kediri. Wilayah selanjutnya adalah Sumatera dan Sunda Kecil. Tentara ke-25 Jepang mengisolasi Sumatera dari dunia luar, menghentikan siaran radio dan melarang surat kabar. Kondisi ini menuntut tokoh Sumatera di PPKI, yaitu Teuku Muhammad Hasan, Dr. Amir, dan A.K. Gani berperan sebagai kurir langsung. Mereka membawa berita kemerdekaan dari Jakarta, menyusuri Palembang, Jambi, Bukit Tinggi hingga ke Aceh. Kehadiran mereka memantik keberanian pemuda lokal seperti pengibaran merah putih di jam gadang Bukit Tinggi. Sunda Kecil, yaitu wilayah Bali, NTB, dan NTT. Di Bali, Mr. I Gusti Ketut Puja kembali dari Jakarta dengan mandat gubernur. Dibantu pemuda dan Raja Buleleng, mereka menekan Jepang hingga kekuasaan beralih ke tangan Indonesia pada tanggal
10 Oktober tahun 45. Kemudian di Sumbawa, berita tiba melalui utusan dari Singaraja, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin, yaitu Sultan Bima, secara tegas merespon dengan maklumat berdiri penuh di belakang pemerintah Republik Indonesia. Kemudian di Kupang, penyebaran proklamasi di Kupang akhir Agustus tahun 1945 berlangsung relatif damai, di mana militer Jepang mau menyerahkan kekuasaan kepada tokoh lokal sebelum kedatangan sekutu. Kemudian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Di Sulawesi, berita kemerdekaan dibawa langsung oleh Samratulangi dan utusan PPKI lainnya yang tiba di Makassar pada tanggal 20 Agustus tahun 1945. Walau mendapat tekanan kuat dari Jepang untuk merahasiakan kemerdekaan, Ratulangi secara strategis mengorganisir pusat keselamatan rakyat guna menyebarkan berita dari Makassar ke arah utara. Sementara Lanto Daeng Pasewang menyebarkan ke selatan. Ini timeline gelombang penyebaran berita di wilayah Kalimantan. Tanggal 18 Agustus, M. Sukandar di Pontianak diam-diam menangkap siaran radio San Francisco berbahasa Indonesia tentang kemerdekaan. Tanggal 20 sampai dengan 30 Agustus, di Kalimantan Selatan menyebarkan teks undang-undang dan proklamasi lewat surat kabar Borneo, Simboen, dan panggung Pasar Malam. Bulan Oktober di Balikpapan yang hancur karena bom sekutu, berita tiba melalui pekerja minyak atau BPM yang datang dari Jawa untuk rehabilitasi kilang. Di bulan Desember, meski penuh represi, penuh kekerasan, pengibaran bendera merah putih pertama kali berhasil dilakukan di RS Sungai Jawi, Pontianak. Wilayah selanjutnya di Maluku dan Papua. Di Maluku, penyebaran sangat lambat karena kedatangan tentara sekutu yang lebih awal dibanding dengan wilayah barat Indonesia. Perjuangan dikoordinasikan dari jauh oleh Gubernur Maluku, Mr. J. Latuhar Hari di Jawa, dan digelorakan oleh pemuda-pemuda Ambon yang berjuang secara fisik di pertempuran Surabaya bulan Oktober tahun 45. Nah, sedangkan di Papua, nasionalisme disemai melalui kursus pamong praja di Hollandia oleh Sugoro Atmo Prasojo yang mengajarkan lagu Indonesia Raya. Tokoh elit Papua seperti Frans Kaisiepo dan Silas Papare menanamkan identitas keindonesiaan. Bahkan Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka pada September 1945. Ya, uniknya di Papua ini nanti selain datang dari Indonesia, nanti juga wilayah Papua nanti mendengarkan berita proklamasi kemerdekaan dari siaran radio yang berasal dari Australia. Jadi Australia menyiarkan radio, kemudian beritanya sampai di Papua. Ya, mungkin itu materi tentang penyebaran berita proklamasi. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia.